Semoga Anda menjadi orang muslim yang waras. Karena kita udah dari tadi naikin orang muslim, gak ada satupun yang waras. Untuk ngobrol aja gak nyambung bang, gak nyambung. Saya harap Anda waras dan tidak seperti saudara-saudara Anda yang lain. Ya, saya masih percaya bahwa masih ada muslim yang waras. Oke, baik, kita mulai ya bang ya. Bang, Anda pernah dengar orang-orang, sekelompok orang-orang Islam yang merusak tempat-tempat yang ada kegiatan kekristenan? Ada kayak kemarin itu Kan mulai menunjukkan gejala nggak waras. Ada kayaknya katanya kemarin di TikTok. Ada yang mau menggantikan saya jadi host teman-teman. abang kok bisa ngomong orang nggak waras atau apa itu kayak mana? Memang Kok Anda bilang ada kayaknya? Bang, matahari ada nggak matahari? Ya abang pun bertanya kayak pertanyaan bodoh. Matahari abang tanya ya adalah. Enggak, kok Anda bilang kayaknya? Kok Anda katakan kayaknya? Seolah-olah Anda nggak yakin. Bukan masalah yakin nggak yakin bang. Saya nggak main TikTok kali, cuman dia lewat kan ya saya lewat-lewatkan aja. Abang pun bertanya. Makanya tadi saya bilang saya berharap ada orang Islam yang waras. Ternyata Anda tidak waras juga. Jujur aja bang. Terus kenapa Anda naik ke sini kalau Anda tidak mengetahui duduk perkara? Anda tahu nggak yang lagi dibahas di sini apa? Ya tahu lah. Apa? Mungkin nggak bisa nengok itu. Apa tentang apa? Tentang apa? Perusakan rumah di Padang. Rumah apa? Rumah ibadah. Nah, Anda sering nggak lihat yang kayak begini, model-model kayak begini? Seringkali enggak sih. Oke, pernah tahu di berita kejadian-kejadian kayak begini? Tahu. Ya semua orang tahu bang. Abang pun Iya, terus kok Anda bilang kayaknya tadi? Tadi kau bilang kayaknya gimana? Ternyata kau tahu, ternyata kau menonton. Jangan kau bilang kayaknya. pertanyaan abang tuh kayak nggak bermutu gitu loh makanya. Kok nggak bermutu? Oke, sekarang saya lanjutin. Kamu udah jujur tadi. Sekarang kamu baru jujur. Tadi kamu nggak jujur. Ya, saya lanjutin sekarang. Menurutmu, apa yang memotivasi mereka merusak tempat-tempat yang dipakai untuk kegiatan kekristenan? Ya mungkin gini bang ya. Mungkin orang ini kan di sekeliling tuh orang Islam, ya kan? Menurut pandangan saya kan. Ya mungkin orang tuh beribadah. Mungkin di sekelilingnya orang Islam semua. Oh, jadi kalau di sekelilingnya orang Islam merasa terganggu lah, mungkin gitu saya rasa. terganggu. Baik, terganggu. Tapi kalau ada tua masjid 10 corongnya tidak terganggu ya? Dia bukan gitu bang, kita Nah, lihat nih kan. kan abang pun orang ngomong kayak orang gila bang, kita tengok. Dengarkan dulu lah orang ngomong. Iya, silakan. Nggak boleh gitu bang, hargai orang ngomong. Baik, silakan. Ngomong gitu abang orang ketawa, malah bang kita ketawa. Silakan. Tapi kita di sini kan mencari Oh, kebenaran. sebentar, saya tanya dulu, asal dari mana nih? Asal dari Riau bang. Asal dari Riau. Kupikir dari Padang tadi. Piti-piti abang nih orang-orang bertanya apa gitu, tapi kan nggak boleh kayak gitu. Hargai aja orang ngomong. Oke, silakan. Kita kan beda-beda pendapatnya. Iya, jangan nangis lah. Yuk, silakan, yuk. Bukan nangis, biar jelas abang itu gitu loh. Iya, tapi mukanya jangan mewek mau nangis begitu ah. Senyum dulu, senyum. Ya, silakan. Itu pendapat kita sama-sama. Setiap orang beda-beda. Setiap manusia itu berpandangan beda-beda. Ini ada nggak orang Islam aja sih bang. Orang Kristen itu pun ada sifatnya itu yang kayak temperamen atau itu gitu loh. Tapi kita nggak pernah masalahin gitu loh. Kupikir ada orang Islam yang waras, ternyata nggak waras juga. Kenapa kamu? Siapa yang bilang sama kamu bahwa orang Kristen nggak ada yang jahat, orang Kristen nggak ada yang temper? Yang bilang seperti itu siapa? Iya, orang kan masih menjelaskan ini. Abang pun orang belum selesai. Bukan itu yang dibahas, Abdul. Yang dibahas dari tadi itu, kenapa kegiatan-kegiatan seperti ini itu terjadi dan terjadi lagi? Nah, jadi kenapa yang seperti ini terjadi dan terjadi lagi? Contoh yang di Sukabumi kemarin, ada orang-orang Kristen di dalam sebuah rumah melakukan kegiatan kekristenan, entah berdoa bersama kah, entah belajar bersama kah tentang kegiatan Kristen.
Dirusak, rumahnya dipecahin kacanya, salibnya dibanting-banting. Kenapa yang dibanting salib? Kamu tahu Kenapa nggak itu? dibanting? Kamu tahu nggak itu mengindikasikan apa? Yang dibanting itu salib kenapa? Ya nggak mungkin orang yang dibanting bang. Inilah makanya kamu ya, makanya kamu itu masih Islam. Saya kasih tahu sama kamu, karena mereka begitu bencinya dengan lambang-lambang atau simbol-simbol kekristenan itu. Nah, sekarang kutanya, benarkah itu ajaran agama Islam? Ajaran sih enggak sih bang. Itu ajaran nggak ada kayak gitu. Pantas Kan kau dari hati masih Islam. masing-masing. Oke, kalau misalnya kutunjukkan bahwa itu ajaran agama Islam gimana? Bilangnya ya, Kalau misalnya kutunjukkan bahwa itulah ajaran Islam bagaimana? ajaran Islam. Kok abang tahu ajaran Islam itu? Oke, kutanya dulu sama kamu. Kamu kan nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Tadi sudah kamu akui kan? Ya, Oke. Betul nggak Nabi Isa akan datang ke dunia ini? betul. Oke, ngapain dia salah satu tugasnya? Hati abang itulah. Tuh. Mematahkan Ini salib, abang betul nggak? Betul kan mematahkan salib kan? Matakan salib. Bukan matakan salib bang. Siapa bilang? Abang belajar yang mana? Kalau kutunjuk nanti hadisnya bahwa Isa akan datang mematahkan Nggak salib ada. gimana? Hadis abang semua yang abang tunjukkan tuh hadis nggak ada itu. Mana ada hadis? Ya, gini, kalau ada gimana? Macam mana mau ada? Semua orang Islam tahu bang. Oke, Abang seandainya Kristen ada pun nanti tahu. gimana? Nggak akan ada. Nggak akan ada. Baik, baik, baik. Pandai apa Baik, aja itu ya. jangan lari ya. Memang orang ini, mereka ini nggak percaya dengan ajaran Islam. Tapi nanti setelah ditunjukkan, itu nanti. Kutunjukkan dulu sama kamu ya. Apa tugas Isa datang ke dunia ya? Oke, baik. Ya. Saya akan balik dulu kamera saya. Ini mengenai turunnya Nabi Isa dalam Al-Quran dan hadis. Kita akan kutip hadisnya ya. Perhatikan ya, tentang turunnya Nabi Isa. Artinya, coba kamu yang baca. Bacakan aja bang. Baik, karena orang Islam malas membaca. Baik, saya bacakan. Demi Allah yang jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Ya, Dia akan apa? mematahkan salib. Nah, tadi kau bilang nggak ada, dia akan mematahkan salib. Ya, hadis itu nggak bisa bang terjadi. Kayak suka abang aja. Itulah gayanya itu. Leh, Dengarkan apa? tadi kau bilang tidak ada mematahkan salib, betul? Betul. Sekarang mematahkan salib nggak? Orang itu tulisannya iyalah. Loh, terus salah ini tulisannya. Yang salah tuh abang. Tulisannya benar. Ya, salah. Yang salah saya. Saya membaca mematahkan salib nggak? Iya betul. Oke, berarti Isa akan datang mematahkan salib nggak? Ya satu. Nah, terus tadi kau bilang tidak, betul? Artinya apa? Matahkan salib itu artinya. Aduh, memang sulit. Jadi makanya bangku bilang, kalau ada orang Islam matah-matahin salib, ngancur-ngancurin gereja, itu kalian lagi latihan sebelum datangnya Nabi Isa. Gimana Anda ini? Nekat yang nyata. Jadi kalau ada orang Islam bang matah-matahin salib itu, jangan kau pura-pura berdiri di garda terdepan. Saya menentang kelakuan mereka. Nanti kau dilempar sama Isa, kau ke neraka jahanam. Apa kau mau menghalang-halangi Isa mematahkan salib? Kamu mau menghalang-halangi Nabi Isa mematahkan salib nggak? Halang-halangi. Nggak nyambung kan, udah aku bilang tidak ada orang Islam yang waras yang datang ke sini. Waras itu abang loh. Bang, saya percaya bang, orang Islam Nah, banyak teman-teman saya orang Islam dia waras. Anda pun waras. Tapi kalau ngomongin agama Islam, mendadak kewarasanmu itu hilang. gak bisa abang ngomong kayak gitu ya. Loh, buktinya tadi saya tanya tentang Nabi Isa akan mematahkan salib. Kau bilang tidak gini, ada. Bang. Karang-karanganmu. Misal gini, Setelah misal saya ditanya, Abang tunjuk nggak tahu. ada. Kau bilang saya yang salah. Coba, Nabi Isa akan datang mematahkan salib. Kau akan berdiri sebagai orang yang menentang dia atau mendukung dia. Mendukung dia. Kita belum tentu hidup bang zaman itu bang. Misal Isa datang ketika kamu hidup. Misal, maka misal. kamu akan berdiri sebagai orang yang menentang Isa mematahkan salib atau bersama-sama ikut dengan dia mematahkan salib.
Sama-sama dia lah. Nah, Sama Nabi awal. makanya ku bilang kalau ada orang ini mata-matain salib itu memang ajaran kalian. Bagaimana? Jadi kalau ada orang Islam mata-matain salib, ngerusakin salib, bilang sama hakimnya, hakim, Anda tapir Anda ya, Anda Muslim kan? Hakim, Muslim Anda kan? Coba bilang begitu sama polisinya juga. Hei, polisi-polisi, Anda Muslim kan? Apakah kamu mau melawan Nabi kita Muhammad ini yang menyuruh ini? Itu bilangnya. Memang itu udah ajaran kalian, mau gimana? Makanya saya bilang ajaran agama Islam bertentangan dengan Pancasila dan harus dibubarkan kalau mau Pancasila itu terus ada. Iya. Nah, Anda akui nggak bahwa ajaran Islam bertentangan dengan Pancasila? gimana bang? Nah kan, mulai lagi dia berakrobat. Coba sekarang saya tanya, menurut agama Islam, ku tanya dulu kau ini masih muda kau nampaknya. Gini, lambang negara kita apa? Pancasila. Pancasila burung Garuda, betul? Itu dasar negara kita, Pancasila. Lambang negara kita? Ya terus apa? Burung Garuda. Garuda. Oke. Menurut ajaran agama Islam, boleh nggak seseorang menggambar atau membentuk patung makhluk hidup? Ajarannya nggak boleh bang. Nggak boleh. Makanya nggak boleh ada burung Garuda di rumah orang Islam, betul? Itu kan lambang loh bang, bukan digambar. Abang pun tahu. Tak bisa. Pernah main ke Tugu Pancasila Sakti, pernah main? Itu kan bukan rumah orang loh. Enggak, Itu saya kan tanya rumah. dulu. Tahu nggak Tugu Pancasila Sakti tahu? Monumen Nggak tahu, Bang. Pancasila Sakti tahu? Terus aja apa? Tahu nggak? Nggak Harus bisa. nggak? Harus dirusain nggak itu menurut agama Islam? Ya ngapain dirusak, nggak ganggu kok. Makanya saya bilang teman-teman, tidak mungkin kamu mengikut Muhammad di detik yang sama kamu setuju dengan dasar negara ini, nggak mungkin. Jadi orang Islam, seluruh orang Islam sekarang hidup dalam kemunafikan. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia tidak mungkin mengikuti hukum negara Indonesia di detik yang sama dia akan mengakui Muhammad. Gak mungkin. Pegang omongan saya, seluruh umat muslim harus hidup dalam kemunafikan. Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang ditetapkan Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir, betul?